السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء سيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا محمد أحمد بن عيسى البقيه مقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجات من جنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan sunnah-sunnah di dalam wudu. Kita sudah mengetahui apa saja sunnah-sunnah di dalam wudu. Sekarang kita akan membahas kebalikannya, yaitu hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Sebenarnya lebih simpel saja. Apa-apa yang disunnahkan kalau ditinggalkan maka itu termasuk daripada makruh. Itu termasuk daripada makruh. Seperti termasuk di antara sunnah-sunnah Nabi apa? At-tathlis, yaitu membasuh 3 kali setiap anggota wudu kita. Makruh kalau lebih daripada itu. Jadi sampai 4 kali, 5 kali, bahkan bisa dihukumi haram. Israful ma', berlebihan dan berwudu. Airnya maksudnya berlebihan. Misalkan orang yang mana wudunya di rumah orang lain, lalu dia israful ma', membasuh tangan lebih daripada 3 kali, 4 kali, 5 kali, basuh muka begitu juga. Ini termasuk daripada kategori kalau tanpa izin maka hukumnya adalah haram. Kalau ditanya wudunya tetap sah, wudunya tetap sah.
tapi dia berdosa sampai dia minta ridha kepada yang punya air. Kalau air kita sendiri ini di rumah kita, lalu kita berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu, membasuh tangan lebih daripada 3 kali, membasuh wajah lebih daripada 3 kali, membasuh kaki lebih daripada 3 kali, maka hukumnya adalah makruh. Ini yang sampai kita termasuk orang-orang yang mana berwudu dengan israf berlebihan dengan air, sehingga kita membasuh daripada anggota wudu kita lebih daripada 3 kali. Lalu disunnahkan di dalam wudu itu menutupi daripada aurat, minimal menutupi daripada kemaluan depan, kemaluan belakang, minimal. Ini sunnah di dalam wudu. Kebalikannya, makruh ketika kita berwudu membuka daripada aurat kita, makruh hukumnya. Maka jangan sampai kita berwudu dalam keadaan tidak menutupi aurat. Ini biasa terjadi ini kalau udah mandi ini. Orang biasa mandi sekalian wudu. Kadang dia berwudu sebelum dia memakai handuk. Nih, sebelum dia memakai handuk, sekalian dia berwudu. Hidupkan keran, baru dia ambil handuk selesai wudu. Kalau mau mengambil daripada fadilah, daripada sunnah di dalam wudu, habis mandi, ambil handuk, tutupi dulu, baru berwudu, baru elap daripada anggota wudu. Kalau masih basah, istilahnya itu ngelap, itu termasuk daripada hal yang mana bertentangan dengan sunnah. Lebih baik jangan dilap. Jadi tetapi kalau mau ambil handuk, elap dulu, pasang, ambil wudu. Ini yang benar, ini yang afdal, ini yang utama. Nah, jangan sampai kita ketika berwudu sedangkan kita terbuka daripada auratnya. Ini tidak mempengaruhi keabsahan daripada wudu itu, tapi mempengaruhi kesempurnaan daripada ibadah wudu itu. Kalau kita membuka daripada aurat kita ketika kita berwudu, berarti membuat daripada wudu itu tidak sempurna. Wudu tidak sempurna, maka solat pun menjadi tidak sempurna. Kalau ingin solat kita sempurna, sempurnakan dulu daripada wudu kita. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita jaga. Kalau berwudu minimal yang mana menutupi kemaluan depan dan kemaluan belakang, minimal. Jangan sampai kita, mohon maaf, telanjang bulat ketika berwudu. Kalau di masjid tidaklah. Kalau di masjid itu tertutup. Tapi kadang masalah itu tadi, kalau udah habis mandi dia sekalian nak wudu. Kadang belum memakai handuk, belum lap, dia udah berwudu dulu. Sebenarnya ambil handuk, lap, baru berwudu. Ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang termasuk daripada sunnah wudu apa? Al-muwalah, yang mana berkelanjutan. Bukan ada jeda. Jadi kalau kita wudu jangan ada jeda. Maksudnya ada jeda macam mana? Yang mana dia melakukan aktivitas yang lainnya sehingga berhenti dia berwudu terlebih dahulu. Lagi wudu, bunyi telepon, diangkat dulu. Waalaikumsalam, ada apa? Jadi udah selesai itu, matikan, taruh lagi di gocengan. Yang mana dia lanjutkan lagi wudunya. Ini makruh. Ini makruh. Hendaknya kita jangan seperti itu. Hendaknya dawam terus menerus tanpa ada jeda ketika kita berwudu. Jangan kita sibuk melakukan hal yang lain ketika kita berwudu. Lalu termasuk juga yang makruh apa? Berbicara. Ini lagi wudu. Apa kabar boy? Sehat ya? Anakku macam mana? Lagi wudu, jangan seperti itu.
Selesaikan dulu wudu kita. Lepas itu silakan kita mau bertanya keadaan daripada teman kita, keluarganya. Jangan ketika berwudu kita bertanya, kita berbicara aja. Kalaupun berbicara memang apabila perlu. Kalau berbicara apabila memang perlu. Kalau tidak menjawab, tidak kita balas, takut bikin masalah. Takut bikin masalah. Boleh kita sebatas itu saja, maka tidak makruh. Tapi kalau udah bertanya, berbicara, bercerita lagi, mantap permainan Madrid tadi malam padu. Ini perak permainan Indonesia. Ancol bo. Nah, ini lagi wudu dia bercerita seperti itu. Ini akan membuat daripada wudu kita tidak sempurna, karena kita melakukan hal yang makruh di dalam wudu. Lalu yang berikut yang termasuk daripada makruh di dalam wudu, basuhan daripada wudu itu. Wajah kita kan basah itu, maka dikatakan makruh untuk diusap. Jadi biarkan aja. Ya kalau ditanya boleh tapi usap-usap, ya boleh, tapi makruh. Tidak sampai kepada haram. Tidak berdosa kita, tidak mempengaruhi keabsahan daripada wudu kita, tetapi membuat daripada wudu kita itu menjadi kurang sempurna. Nah, kalau berwudu jangan dielap. Kalau berwudu jangan dielap. Tadi kalau mandi tadi itu, ambil anduk, lap dulu badan ini. Habis lap badan, tutupi aurat yang mana dia berwudu. Habis berwudu jangan dielap. Itu yang afdal, itu yang paling utama. Nah, itu yang akan membuat daripada wudu kita menjadi sempurna, dan insya Allah solat kita pun menjadi sempurna. Nah, itu makruh di dalam wudu. Simple sebenarnya. Kebalikan daripada sunnah-sunnah. Kebalikan daripada sunnah-sunnah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab air. Bab air ini terbagi menjadi tiga. Mutahhir, air yang suci menyucikan. Seperti apa? Air mutlak. Air mutlak itu seperti apa? Air laut, air sungai, air sumur, air hujan. Itu namanya ma' mutlak. Itu airnya adalah mutahhir. Dia suci menyucikan. Ini kok kita berwudu pakai air laut sah tak? Sah, walaupun asin. Cuman agak apa kata orang tu niangnya tu, lengket gitu kan. Tapi kalau ditanya sah dah wudu dengan air laut, sah. Dia termasuk daripada air mutlak yang dikategorikan mutahhir, suci menyucikan. Yang kedua, air yang namanya tahir ghair mutahhir. Dia suci tapi tidak menyucikan. Seperti apa? Ma'ul musta'mal. Air kita katakan musta'mal, kenapa? Dari kata ista'mala yasta'mil, menggunakan, digunakan, digunakan. Itu artinya ista'mala yasta'mil. Musta'mal berarti apa? Yang telah digunakan. Berarti air musta'mal, air yang telah digunakan. Ini yang perlu kita pahami. Air musta'mal
Yang kemarin-kemarin ana bahas secara global. Yang kemarin ana bahas secara global aja. Tetapi ini kita akan membahas secara detail. Apa itu ayat musta'mal? Apa itu ayat musta'mal? Ini dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Yang anak akan bahas dalam mazhab Syafi'i. Ayat musta'mal dikategorikan ayat itu musta'mal harus memenuhi daripada syarat. Syarat ayat musta'mal itu ada 4, sebagaimana tercantum di dalam kitab Taqriratus Sabidah. Yang pertama, ayyakuna qalilan. Syarat dikatakan ayat itu musta'mal, dia ayatnya sedikit. Duna qullatain, kurang daripada 2 bulan. Jadi setiap air yang dikatakan sedikit itu air yang kurang dari 2 bulan, walaupun kurangnya cuma 5 liter. Kan dalam mazhab kita Syafi'i, yang mana air 2 kulah itu 200-an liter. Jadi lebih simpel, lebih gampang. Siapa yang kemarin jawab? Haji Ahmad tak salah. 60 kali 60 kali 60. Itu berapa ji? Kemarin itu 60 kali 60 panjang, lebar, siku apa? 60. Itu berapa kemarin? 219 liter kurang lebih. Nah, kenapa? Itu ukurannya 1 dirak itu kurang lebih sekitar gitu. 60 kali 60 kali 60. Apa nih? Depannya panjang 60, lebarnya 60. Jadi istilahnya 60 kali 60. Kalau tempat atau wadah air segitu, maka itu dikatakan air 2 bulan. Tapi kurang daripada itu, maka dikatakan air yang qalil, sedikit. Jadi syarat musta'mal pertama apa? Ayyakuna qalilan. Maknanya duna qullatain. Air itu sedikit, kurang daripada 2 bulan. Jadi orang misalkan punya air 200 liter. Ini air sedikit apa banyak? Sedikit karena kurang dari 2 bulan. Walaupun Allah kok dihitung 200 liter banyak tak? Banyak sebenarnya. Tapi dalam fikih dinamakan air sedikit itu yang kurang daripada 2 bulan. Jadi air musta'mal itu syaratnya dia harus air yang sedikit. Kalau air banyak mustahil dia musta'mal. Air banyak mustahil dia musta'mal. Maka air itu mau dikatakan musta'mal kalau dia airnya sedikit kurang daripada 2 bulan. Ini pertama. Yang kedua, ayyasta'mila fima la budda minhu. Yang digunakan kepada sesuatu yang tidak seharusnya, sesuatu yang harus. Ai fardhat tahara, rafa' al-hadas atau izalat an-najas. Seperti apa? Bersuci wajib, mengangkat hadas atau menghilangkan daripada najis. Di sini yang kedua ini yang harus kita pahami. Jadi syarat air itu musta'mal yang kedua apa? Air itu digunakan untuk bersuci yang wajib. Untuk bersuci yang wajib atau mengangkat hadas besar. Biar lebih simpel begini kan. Anggota wudu kita ini yang wajib berapa? 4 aja kan? Wajah, tangan, sebagian kepala, kaki sampai mata. 4 aja kan? Kalau yang mana air itu digunakan
bukan di 4 anggota wudu yang wajib ini, dia tidak mustakmal. Basuh tangan, kumur-kumur, itu tidak mustakmal air itu. Itu tidak mustakmal itu air. Atau air yang digunakan untuk mandi janabah. Itu yang ketiga, biar saling berkaitan ya. Anda jelaskan. Yang ketiga, dua ketiga saling berkaitan. Ayyan fasila anil udwi fama dama mutaraddidan ala udwi fala yusamma mustakmal. Itu air yang mustakmal itu air yang digunakan untuk yang wajib di dalam bersuci. Di dalam wudu ada berapa? 4 tadi kan? Itu adalah yang diwajibkan di dalam kita berwudu, 4 anggota ini. Apabila berwudu selain daripada 4 anggota itu, air yang mana menetes dari anggota tubuh kita, ini bagian ketiga ini tadi ini, maka itu bukan dikategorikan mustakmal. Basuh tangan, tetesan tangan ini, telapak tangan ini, airnya bukan mustakmal. Kenapa? Membasuh tangan adalah sunnah, bukan wajib. Tetapi ketika kita membasuh wajah, ini kan wajib. Air yang sudah digunakan untuk membasuh yang wajib ini kalau keluar daripada anggota wajah kita, tapi kalau masih di sini, ini belum mustakmal. Tapi kalau udah menetes, keluar, air yang mana keluar inilah mustakmal. Jadi kalau digunakan di hal-hal yang wajib, anggota wudu yang wajib, itu air itu menjadi mustakmal. Tapi apabila sudah berpisah dari anggota tubuh, anggota wudu atau anggota badan kalau kita mandi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau air yang mana digunakan untuk sunnah di dalam wudu, air bekas itu bukan mustakmal. Air yang bekas itu bukan mustakmal. Misalkan ini contoh ya, misal walaupun tak ada orang mengerjakan ini, tapi ini misal orang basuh tangan di dadah, yang mana basuh kumur-kumur di dadah, istinsyak di dadah. Saya nada nih pakai baskom kecil. Saya mau tanya, ini air ini mustakmal bukan? Berarti paham. Tapi ketika untuk membasuh wajah ditadah, ini air yang lepas daripada anggota wudu yang wajib, inilah namanya mustakmal. Atau mandi wajib, air yang mana keluar daripada anggota tubuh kita ni, lepas daripada anggota tubuh kita ni, itu air yang menjadi mustakmal. Ini yang harus dipahami. Yang terakhir ini juga penting. Alla yanwi al-i'tiraf. Al-i'tiraf. Fa idza nawa al-i'tiraf lam yakun al-ma' al-baqi musta'milan. Tak boleh niat i'tiraf. Maksud apa? Yang mana menciduk untuk berwudu. Maknanya apa? Kalau orang menciduk ini sebagai kata orang? Gayung. Karena tak ada gayung lain ni. Gayung tak ada ni. Misalkan kita dapat seperti itu, kita boleh gunakan tangan ini untuk menciduk, tetapi bukan dengan niat untuk sekalian berwudu. Maknanya apa? Ya orang namanya menciduk ini untuk wudu lah kan. Maksudnya gini, ketika dia membasuh bagian tangan, ada niat sekalian wudu, air itu menjadi mustakmal. Air itu menjadi mustakmal. Misalkan dalam air ini kurang dari 2 gula, lalu orang nih basuh tangan nih, begini nih, jadi ciduk air dibasuh tangan sini. Ini berarti apa? Orang yang mana berniat berwudu,
Tetapi kalau dia ngambil air ini untuk sebagai gayung lah tangannya ni, karena tak ada gayung yang dia dapatkan, diambil bukan niat i'tiraf, lalu habiskan gayung yang mana digunakan untuk berwudu, maka air tidak menjadi mustakmal. Ini yang harus dipahami. Jadi hendak mutlak. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, air yang mustakmal tu yang kalau terpisah dari anggota mudah. Padahal itu tidak dalam mazhab kita, bukan hanya itu. Mau dikatakan air mustakmal tu 4 syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama, airnya kurang dari 2 gula. Yang kedua, yang mana air itu digunakan untuk bersuci yang wajib. Jadi kalau dalam wudu 4 anggota tadi. Lalu air yang mana sudah terpisah dari anggota wudu ni. Ini misal wajah yang wajib ni terpisah, netes, tak ada, air itu mustakmal. Yang keempat, tak boleh kalau kita menggunakan tangan yang mana kita niat ikhtiraf, yang mana bersuci, berniat untuk bersuci, untuk berwudu dengan menyeduk itu, itu tak boleh. Tetapi kalau dia niat menciduk itu, tangannya ini sebagai gayung untuk mengambil air agar dia bisa berwudu, maka boleh. Dan air itu sekalipun kurang 2 gula boleh digunakan. Nah, cuman kalau ada gayung jangan. Kalau ada gayung, jangan pakai gayung. Pakai gayung. Karena dalam mazhab kita Syafi'i, ketika air itu terlepas daripada anggota tubuh ini kan air mustakmal, masuk ke air yang kurang daripada 2 gula, air itu menjadi mustakmal. Air itu menjadi mustakmal. Ini mazhab kita, ini mazhab yang paling kehati-hatian yang luar biasa, itu Syafi'i. Maka disyaratkan apa? Mustakmal itu harus kurang dari 2 gula. Kalau 2 gula baru aman. Maka dalilnya apa? Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Sanadnya sahih. Dari Abdullah bin Umar, kita tidak tahu siapa Abdullah bin Umar. Sampai dikatakan sahibut ta'assi, duplikatnya Nabi. Kenapa dikatakan duplikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar oleh Rasulullah pasti dicontoh oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Bahkan itu saking luar biasa ini, Rasulullah itu pernah buang hajat di suatu tempat, maka Abdullah bin Umar akan buang hajat di tempat itu. Sampai begitu nih, sampai saking ingin mencontoh Nabi. Karena pernah ketika beliau akan berangkat membawa kafilah dari Madinah ke Mekah, di tengah perjalanan Sayyidina Abdullah bin Umar berhenti, lalu pergi menjauh. Selesai daripada itu, ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, apa yang kau lakukan ya Ibn Umar? Maka dikatakan, tahukah kalian tempat itu? Iya. Kenapa? Itulah tempat yang mana Rasulullah pernah melewati di sini, lalu Rasulullah buang hajat di situ, buang airnya di situ. Maka aku melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, yang tentang buang hajat di mana jadi contoh, apalagi yang lainnya. Rasulullah pernah sholat di pohon ini, di bawah pohon ini, dia akan sholat di situ. Rasulullah melakukan pasti akan dicontoh. Luar biasa Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka sampai dikatakan sahibut ta'assi, duplikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'a qullatayn lam yahmil al-khabath." Wa fi lafzi, dalam lafaz yang lain, lam yanjus. Jadi di hadis ini Abdullah bin Umar, yang mana beliau mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, jika air yang 2 gula itu, maka air itu tidak akan menjadi kotor
dalam lafaz yang lain yang mana air itu tidak akan menjadi najis. Dari hadis ini Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, yang mana menyimpulkan kehati-hatian yang begitu luar biasa, yang mana kalau air kurang daripada 2 kula maka dia mungkin untuk menjadi musta'mal. Tapi kalau udah 2 kula maka mustahil air itu akan menjadi musta'mal. Bukan mungkin, mustahil akan menjadi musta'mal. Bayangkan air yang musta'mal aja diisi menjadi 2 kula, menjadi air yang tahir, mutahhir, suci, menyucikan usul. Misal bapak nih punya air udah musta'mal setengah bak, atau bekas itinya lah ditampung, bekas subuhin dari ini banyak ditampung sampai 100 liter, lalu ditambahkan lagi air 120 liter, jadi 220 liter. Udah 2 kula belum nih? Udah kan? Air itu menjadi tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Udah bisa dipakai untuk berwudu. Udah bisa untuk dipakai berwudu. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, kalau sudah 2 bulan itu paling aman. Mustahil air itu akan menjadi musta'mal. Kemasukan najis saja itu diperinci. Dalam mazhab kita Syafi'i, masuk najis itu diperinci. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, al-ma'u tahir illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu binajasatin tahdus fihi. Jadi air yang suci jika berubah karena kemasukan najis, air yang suci masukkan najis, jika berubah daripada sifatnya, berubah bau, warna dan rasa, maka air itu baru dikatakan ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Air itu menjadi najis. Tapi ingat, kalau berubah sifatnya, maka kalau dalam mazhab Syafi'i, yang mana air itu 2 kula harus kemasukan najis, tidak langsung jadi najis tuh air. Dilihat dulu berubah tidak sifat-sifat air, warna, bau dan rasa. Kalau tidak berubah, air itu tetap tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kehati-hatiannya luar biasa. Yang mengatakan tidak ada air musta'mal itu siapa? Imam Malik. Imam Malik itu menganggap air itu semua suci. Karena yang dikategorikan musta'mal itu bisa digunakan untuk berwudu. Karena dalam mazhab Imam Malik, air musta'mal itu tahir, mutahhir, dia suci, menyucikan. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik, air yang mana bekas wudu nih ditampung lalu digunakan lagi untuk wudu, itu boleh. Walaupun ma'al karahah, dibarengi dengan kemakruhan, tapi tidak dihukumi yang mana tidak diperbolehkan. Diperbolehkan sah wudu dengan air yang mana musta'mal. Ini dalam mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik itu air itu cuma 2, tahir sama air najis, dah. Tak ada yang lain. Air yang suci sama air najis, dah, tak ada yang lain. Air musta'mal apa tak ada dalam pandangan mazhab Imam Malik. Maksud tidak ada karena beliau menganggap semua air itu suci. Semua air itu suci. Bahkan musta'mal yang dikategorikan musta'mal pun itu boleh digunakan untuk berwudu. Kalau kita kan dalam mazhab kita Syafi'i, air musta'mal tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ini yang harus terus kita pahami ya. Jadi kita pakai air bekas itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Makanya juga dasar dari hadisnya apa? Air musta'mal yang mana bekas wudu atau mandi junub itu tidak boleh digunakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, sahih sanadnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'a bi fadli ar-rajul."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita, ya, Rasulullah melarang seorang wanita mandi dari sisa laki-laki. Maknanya mandi daripada bekas air daripada suaminya. Seorang suami mandi ini, bekas air daripada suami setelah mandi itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan. Awir rajulu bi fadlil mar'ah, atau seseorang laki-laki atau suami yang mana mandi bekas daripada air mandi daripada istri. Wal yaghtarifa jami'an, tapi hendaklah dia menyidu sendiri. Maksud pakai gayung. Kalau kita pakai gayung, kita namakan kan, hendaklah dia mengambil sendiri, bukan menggunakan air bekas wudhu daripada istri atau dari suaminya, tapi hendaklah dia menyidu masing-masing. Semua disuruh nyiduk seorang. Berarti ini menunjukkan dasar daripada air musta'mal itu ada dan memang tidak bisa digunakan. Imam Malik memiliki hujjah juga. Imam Malik memiliki hujjah. Ada riwayat yang lain ini menjadi hujjah daripada Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwudu di sebuah sumur. Hendak ada yang dahulu sumur itu untuk buang bangkai. Kok kita katakan zaman sekarang itu buang pembalut perempuan. Di situ diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Nabi? Najis tidak bisa menajiskan daripada air. Rasulullah berwudu di tempat itu. Di sini ini juga dasar daripada Imam Malik yang mengatakan air itu cuma dua, air yang najis dan air yang suci. Tidak ada lain, tidak lebih. Imam Malik memiliki hujjah. Imam Syafi'i memiliki hujjah juga. Karena memang ranah daripada air musta'mal ini ranah khilafiyah. Ranah perbedaan pendapat di antara para ulama tidak usah kita ributkan. La yunkaru mukhtalafa fi wa yunkaru mujma'an. Jangan kalian perdebatkan sesuatu yang masih ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, wa yunkaru mujma'an. Tetapi boleh kalian perdebatkan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, kita akan membahas ibarah di kitab Safina ini. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Fasal tentang air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu ma duna qullatain. Air yang sedikit itu kurang daripada 2 kula, sebagaimana kita bahas tadi. Berapa tadi? 219 ya. 219 kalau hitung ni. 219 liter air yang mana 2 kula itu. Tapi kurang daripada itu maka dikatakan air yang sedikit. Wal katsir qullatan fa aksar. Yang dikatakan air banyak itu 2 kula atau lebih. Jadi kalau ditanya air sedikit, air banyak. Kalau air sedikit kurang daripada 2 kula, air yang banyak yang mana 2 kula atau lebih. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasa fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'u al-katsir la yatanajjasu illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Di sini muallif kitab ini berkata, air yang sedikit apabila kemasukan najis sekalipun tidak berubah daripada sifatnya, maka air itu menjadi najis. Ini dalam mazhab kita ni Syafi'i. Air kalau kurang dari 2 kula masuk najis, tak usah dilihat sifatnya, langsung dihukumi najis karena kurang daripada 2 kula. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik itu dilihat dulu berubah tak sifatnya. Kalau berubah daripada salah satu sifat daripada air, bau, warna dan rasa berubah salah satunya, air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, tidak berubah, misalkan memasukkan darah,
Dilihat bercampur, bau tak ada, warna tak berubah, dirasa pun tak ada. Ini air kata menjadi tahir mutahhir, tetap suci menyucikan. Ini dalam mazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, kalau air itu kurang daripada 2 kula, seperti 200 liter, yang mana kurang daripada 2 kula itu kemasukan daripada najis. Apapun najis masuk di dalam air itu, langsung dihukumi najis, tidak perlu melihat sifatnya. Tetapi kalau air yang banyak, la yatanajjasu, yang mana tidak menjadi najis illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali berubah menjadi najis kalau berubah juga daripada sifatnya seperti bau, warna dan rasa. Ini kalau berubah salah satu sifat aja, satu aja sifatnya berubah, baru air yang 2 kula kemasukan najis itu dihukumi najis. Tetapi kalau air itu 2 kula kemasukan najis, tidak ada berubah salah satu sifatnya, maka air itu tidak najis. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, air sedikit kemasukan najis langsung dihukumi najis. Tidak melihat berubah sifat ke tak dengan. Kalau air 2 kula atau lebih kemasukan najis, baru dilihat daripada sifatnya berubah benda. Kalau tidak berubah, air itu tidak najis. Air itu tetap tahir mutahhir, suci menyucikan. Dalil tadi Anda sebutkan, ada 3 dalil tadi itu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz, kalau air yang kurang dari 2 kula, kemudian dia kemasukan najis. Kemudian juga kalau seumpama kita lihat juga, ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i kita Pak ya, kalau kurang dari 2 kula itu kan dihukum najis kalau masukkan najis. Kemudian kalau seumpama kita tambah menjadi 2 kula pasar, suci kan ada air itu. Ini airnya najis. Kemasukan najis karena kurang 2 kula kan, langsung dihukumi najis dalam mazhab kita. Lalu kita tambah itu sampai 2 kula lebih, suci enggak? Kalau tidak berubah daripada sifat air itu menjadi tahir mutahhir. Maka Anda bilang tadi dari awal apa? Air yang 2 kula, kalau dalam mazhab Syafi'i itu aman sudah. Maka dalam mazhab Syafi'i kehati-hatian yang luar biasa. Karena berdasar hadis Nabi, kalau air yang mana kalau sudah 2 kula maka tidak akan menajiskan, tidak akan bisa menjadi najis, tidak akan bisa menjadi kotor. Kalau air itu 2 kula atau lebih, seperti tadi ini airnya ini bukan najis. Misalkan dia setengah kula ya, 105 air 110 liter, setengah kula ini kan, ditambah 110 liter lagi, kalau menjadi 220 liter air menjadi 2 kula enggak? 2 kula. Sifatnya tidak berubah. Air itu menjadi tahir mutahhir, suci menyucikan. Macam tadi Anda contohkan, air itu mustamal rendah. Lalu ditambah dengan air sehingga menjadi 2 kula. Air itu menjadi suci menyucikan. Bahkan pendapat para ulama, air mustamal ini yang bisa ditampung kayak wudu ini, ditampung sampai 2 kula atau lebih, air itu suci menyucikan. Air itu suci menyucikan. Air yang mana mustakmal tapi dikumpulkan menjadi 2 kula atau lebih. Bahkan kata para ulama seluruh itu air suci menyucikan, karena sudah 2 kula atau lebih. Jadi memang kalau udah 2 kula itu aman. Maka kalau kita di bak kita ini istilah terpenuhi syarat air 2 kula nih, terpenuhi syarat air 2 kula. Yang mana mustakmal pula. Air itu pasti kena separuh kita pakai untuk mandi janabah. Kalau mandi biasa, tetesan air itu tidak ada masalah masuk ke dalam itu. Kenapa? Kita mandi bukan mandi janabah, bukan bersuci yang wajib.
Mana jemaah menetes pula air masuk ke dalam itu, kecipratan masuk ke dalam itu. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i itu kan air menjadi musta'mal. Air itu menjadi musta'mal. Lalu kita hidupkan pelan sampai menjadi 2 kula. Udah suci ini. Tahir bisa dipakai untuk wudu lagi. Maka kalau sudah 2 kula, air itu sudah 2 kula, kita nak wudu langsung begitu pun tidak ada masalah. Walaupun istilahnya bukan niat iktiraf, niat bersuci sekalian, tidak ada masalah. Tetapi kalau air itu kurang dari 2 kula, kalau kita gunakan angan ini, yang mana iktiraf ini kan menyedok. Niatnya untuk menyedok, bukan untuk bersuci, bukan untuk berwudu. Maka air itu tidak menjadi musta'mal. Tapi kalau air 2 kula, jangankan iktiraf, kau cebroskan langsung tangan kau pun tidak ada masalah. Kalau air itu 2 kula, karena tidak akan bisa menjadikan air 2 kula itu musta'mal. Masuk najis saja, tidak mutlak najis itu membuat daripada air 2 kula itu menjadi najis. Dia berubah tidak sifat daripada air itu. Kalau berubah daripada sifat itu air, baru dihukumi air itu menjadi najis. Pak. Bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai kelas. Biar jelas nama biar jelas ambil ya. Biar nyaman. Biar Bapak tak teriak-teriak habis suara. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi definisi air mustakmal adalah air yang telah dipakai. Kalau dikumpulkan menjadi 1 kula lebih, apakah itu tidak menghilangkan definisi, Pak? Karena definisi air mustakmal adalah air yang sudah dipakai. Kemudian air yang sudah dipakai itu dikumpulkan menjadi 2 kula. Apakah definisi ini hilang, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak hilang, Pak. Saya bilang kenapa syaratnya apa? Duna kullatin, syarat mustakmal itu. Kalau udah 2 kula, bukan mustakmal lagi. Syarat tadi pertama saya jelaskan dulu. Yang mana syarat air itu dikatakan mustakmal ayatuna qalilan duna kullatin. Air itu yang mana sedikit yang kurang daripada 2 kula. Kalau udah 2 kula, syarat yang lain tak butuh. Kalau air itu sudah 2 kula, maka para ulama mengatakan ketika dikumpulkan air itu mustakmal menjadi 1, yang mana menjadi 2 kula atau lebih, udah menjadi tahir. Tidak menghilangkan definisi itu. Maka syarat air itu sedikit mustakmal itu ditaruh di pertama. Kalau udah 2 kula, maka syarat yang lain runtuh. Tidak butuh. Maka yang pertama ditaruh apa? Air itu sedikit. Sedikit tak langsung mustakmal. Baru membutuhkan syarat yang kedua. Yang mana membasuh di anggota wajib daripada wudu misalnya. Lalu terpisah daripada air itu dari anggota wajib wudu. Baru syarat keempat, niat iktiraf. Tidak niat iktiraf, bukan niat untuk menyiduk tapi untuk wudu. Kalau seperti itu, maka air itu menjadi mustakmal. Tapi kalau air itu sudah 2 kula, ya udah aman. Maka macam saya bilang, Bapak nyebor situ pun mandi. Air 2 kula misalnya nih, Bapak punya bak nih, istilah 300 liter. Bapak nyebor ke dalam itu pun mandi sekalian itu tidak ada masalah. Maka syarat itu tidak menggugurkan. Salah memahami menggugurkan. Syarat yang pertama begitu penting 2 kula. Kalau udah 2 kula, petaboran semua istilahnya. Udah 2 kula itu dah, tak lupa Bapak itu paling aman. Maka tadi Anda jelaskan apa? Air yang mustakmal aja ditambah air menjadi 2 kula, itu menjadi jangankan mustakmal, air najis dimasukkan air lagi menjadi 2 kula, hilang daripada kenajisannya. Air itu menjadi tahir mutahhir. Jadi inti 2 kula, Pak. Itu yang bukan menggugurkan daripada definisi daripada air yang 2 kula tadi.
definisi daripada air mustakmal tadi tidak menggugurkan. Maka tadi Bapak kalau menyimak benar-benar penjelasan saya syarat-syarat daripada air mustakmal, Bapak akan memahami, oh iya, penting dua pula. Karena syarat pertama, ayatuna qalilan. Air mustakmal itu harus sedikit. Kalau udah banyak, tidak akan menjadi mustakmal itu air. Bahkan yang mustakmal bisa menjadi tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Air mustakmal ini jadi dua pula, bahkan bisa menjadi suci, menyucikan, bisa kita gunakan untuk wudu. Paham Pak ya? Ini Ustaz, bukan saya tidak memperhatikan, bukan. Justru saya memperhatikan itulah. Ini air bekas, Ustaz. Air bekas dikumpulkan menjadi dua kelas. Kan air bekas juga itu. Itu pengertian saya. Terima kasih. Tapi bekas itu bukan bekas itu ketika kurang daripada dua bulan. Kalau dua bulan tidak ada bekas, Pak. Maka Bapak kalau menyimak benar-benar bakal paham. Karena maka saya bilangkan pertama apa? Air yang mana dua bulan udah aman, paling aman. Apalagi saya jelaskan tadi ini, beliau tadi bertanya, air itu najis, kurang dari 2 bulan. Lalu ditambah air menjadi suci, bertambah air menjadi 2 bulan. Ini bagaimana? Kalau tidak berubah sifatnya, air itu menjadi suci. Bayangkan najis, apalagi mustakmal. Maka saya bilang apa? Definisi itu. Maka penjelasan saya bilang tadi apa? Tolong dipahami. Kalau sudah 2 bulan, sudah tidak ada air bekas, tidak ada air mustakmal. Kalau dipahami air mustakmal itu air bekas, oh berarti tidak boleh. Berarti belum paham. Belum paham berarti syarat tadi itu. Syarat tadi itu apa? Yang pertama itu yang penting itu. Maka ditaruh di urutan pertama. Ayatuna qalilan. Air itu sedikit. Kalau air itu sudah banyak, yang bekas. Niat Bapak air 2 bulan ini. Bapak masuk dalam itu, mandi atau wudu, bekas nggak tuh air? Saya mau tanya, bekas nggak tuh Pak? Bekas nggak tuh? Tapi 2 bulan bisa dipakai wudu lagi nggak? Selesai. Itu yang Bapak harus paham, definisi mustakmal tadi, bukan hanya bekas. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW pada hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salehah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengundang bapak-bapak nanti Rabu depan. Jadi Rabu depan di rumah saya ada maulid akbar, sekaligus hall daripada guru saya yang ke-22 Syekh Abdullah Abdul, yang mana jatuh di tanggal 30 Oktober, hari Rabu malam Kamis ba'dal Isya. Jadi ana mengundang antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk hadir di tanggal 30 itu ba'da Isya. InsyaAllah yang akan diisi oleh Al-Habib Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Beliau yang akan mengisinya. Ceramahnya ada beliau. Jadi ingat, catat tanggalnya 30 Oktober, Rabu depan. Rabu depan
op dulu kita taklim. Karena saya pagi itu bisa siap-siap untuk menjemput beliau di bandara. Jadi istilahnya Rabu depan kita op taklim. Tapi Rabu depan anak harapkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di tempat saya. Tempat saya itu Jalan Penjara Gang Barat. Kalau tak tahu dia bukan orang Pontianak. Kalau tak tahu dia bukan orang Pontianak. Ya, anak harapkan hadir. Untuk umum membawa keluarga, membawa teman boleh. Boleh. InsyaAllah cukup konsumsinya. InsyaAllah cukup konsumsinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri klip saya hari ini. Semoga klip ini bermanfaat dan barokah bagi kita. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.